Langsung saja bergabung melalui sambungan Zoom ada Uma Shahab, sutradara film Kukira Kau Rumah, dan juga Prilly Latukonsina, pemeran Niskala sekaligus produser film Kukira Kau Rumah. Halo, selamat malam Prilly dan Umay. Hai, apa kabar? Halo, halo. Halo, selamat malam. Seneng banget ngelihat kalian berdua ya, muda, berbakat, pokoknya hebat banget deh ya. Kita ngomongin soal film Kukira Kau Rumah. Saya mau ke Umay dulu. Umay, apa sih yang membuat kamu tertarik ketika pertama kali menulis, menggarap, menyutradarai film ini? Yang buat aku tertarik, sebenarnya pertanyaannya bukan itu sih harusnya, tapi apa yang membuat kita berdua nekat untuk bikin film ini sebenarnya. Karena kalau tertarik ya, siapa nggak tertarik untuk bikin film panjang. Tapi kalau kenapa nekat, ya karena kita punya orang-orang di sekitar kita yang luar biasa banget, yang bisa ngebantu kita. Ada Pak Monty Tiwa di supervisi produksi dan penyutradaraan dan kreatif. Lalu di sisi musiknya ada Mas Andi Rianto yang membantu kita sebagai music director dan music composer film Kukira Kau Rumah. Jadi ya itu alasan kita kenapa kita bisa deh untuk bikin film panjang pertama kita gitu sih. Oke, jadi selain tertarik pastinya ada modal nekat itu juga tadi ya, Prilly. Iya. Jadi modal tertarik pasti tertarik. Prilly juga ikut modal nekat juga untuk bergabung di film yang mungkin isunya ini masih belum banyak, masih jarang diangkat ke cerita di layar lebar. Sebenarnya awal kenapa aku sama Umay memutuskan ingin bikin film ini karena kita berdua tuh punya keresahan yang sama. Kita sering bertukar cerita, terus akhirnya kita berpikir bahwa menjaga kesehatan mental itu ternyata penting banget. Dan sama pentingnya seperti menjaga kesehatan fisik. Terus kita mikir gimana ya caranya supaya kita bisa meningkatkan awareness soal ini. Terus aku sendiri kan udah sering datang dan menjadi pembicara di seminar-seminar soal mental health, dan ternyata impact-nya tidak begitu besar karena biasanya yang datang ke seminar terbatas kan, hanya 200 orang, 1.000 orang. Akhirnya kita berpikir bahwa film adalah kendaraan yang tepat untuk kita mengangkat isu ini. Dan benar kata Umay, karena di belakang kita itu ada orang-orang yang luar biasa sehingga memudahkan kita untuk bisa melangkah dan akhirnya bikin film ini gitu. Oke, kalau kita lihat di trailernya dan juga di timeline gitu ya, banyak yang memuji aktingnya Prilly, ya kan, karena sangat mendalami perannya. Nah, observasi yang dilakuin oleh Prilly itu seperti apa sih sampai begitu mendalami karakter ini? Observasinya lumayan panjang karena aku banyak banget baca buku soal bipolar disorder. Jadi sebelum aku masuk ke dalam karakternya, aku kenalan dulu sama yang namanya bipolar disorder. Apa sih bipolar disorder itu? Setelah aku paham secara teori, aku observasi ke Bipolar Care Indonesia karena dari awal penulisan skrip sampai film jadi pun kita sudah bekerja sama dengan psikolog dan juga Bipolar Care Indonesia. Aku banyak sekali ngobrol sama penyintas bipolar, apa yang sebenarnya mereka rasakan kalau mereka lagi ada di fase manik, apa yang mereka rasakan kalau mereka lagi ada di fase depresi. Baru abis itu sama-sama berdiskusi sama Umay sebagai sutradara, karakter Niskala ini ada di bipolar tipe berapa dan bagaimana perubahan emosinya. Nah, setelah aku udah hatam soal bipolar disorder, baru masuk ke karakter. Dan kita melewati reading sekitar 1,5 bulan bersama acting coach juga, diawasi Umay, diawasi Pak Monty Tiwa, yang akhirnya bisa seperti itu, akhirnya jadinya aktingnya. Oke, kalau itu dari sisi Prilly ya, sebagai pemeran ya, mendalami karakternya. Kalau dari sisi Umay sendiri, observasi, riset yang dilakuin seperti apa? Jadi riset yang kita lakukan itu sebenarnya hampir 1 tahunan ya, karena beruntungnya ada pandemi juga, jadi waktu riset kami itu jadi lebih panjang. Ya beberapa kali lihat review orang kalau misalkan ya ada yang apakah ini riset dan lain-lain menanyakan gitu ya. Tentu kita riset gitu loh, karena waktu yang mau kita bahas ini awam banget di masyarakat gitu. Makanya kita butuh waktu riset yang cukup panjang. Kita riset sama tim dari Bipolar Care Indonesia. Terus aku riset ke beberapa profesional, kalau aku boleh sebut nama, salah satunya adalah Kak Melissa Grace, dia salah satu psikolog. Aku diskusi sama dia mengenai skripnya dan lain-lain, aku asistensi beliau, dan ya hasilnya Kukira Kau Rumah ini loh, walaupun memang kita bukan jadi film yang preachy gitu ya, tanda kutip, karena
karena gimana pun pengetahuan tentang kesehatan mentalnya nih masih kulitnya aja bahkan orang Indonesia mayoritas pada belum tahu gitu loh. Jadi gimana caranya film ini tuh bisa jadi kulit, bisa ngasih tahu kulitnya dulu ke orang-orang dengan riset yang kita lakukan cukup panjang gitu sih. Oke, berani membuat film dengan genre-nya mungkin yang nggak biasa ya, yang diangkat isunya ke layar lebar gitu. Tadi selain modal nekat itu tadi, katanya juga Umay sempat ragu bahkan 5 hari sebelum syuting sempat deg-degan ngerasa ini bisa nggak ya gitu. Prilly udah mau senyum tuh tadi tuh. Sebenarnya bukan deg-degan atau bertanya-tanya ini bisa nggak ya. 5 hari sebelum syuting dia mengundurkan diri, Kak. Oh iya? Dia nelfon aku, dia bilang kayaknya nggak siap nih, kayaknya kasih ke Pak Montitiwa aja untuk ke direct. Dan aku sebagai produser yang udah ngurusin budgeting, lokasi, semua dari awal kan stres ya kalau sutradaranya mengundurkan diri 5 hari sebelum syuting. Karena akan merubah timeline, akan merubah semuanya. Akhirnya aku bilang sama Umay, semua orang pasti punya ketidakpercayaan diri, termasuk aku. Aku pertama kali memproduksi film dan udah mengangkat isunya yang berat. Aku juga punya rasa tidak percaya diri sebagai produser baru. Tapi bukan berarti rasa tidak percaya diri itu akhirnya menahan kita untuk melakukan apa yang kita mau, menahan kita untuk menggapai salah satu mimpi kita gitu ya. Harusnya kita beruntung udah diawasin sama Pak Montitiwa, ada Mas Andrianto, dan ada 100 kru yang percaya sama kita bahwa kita bisa walaupun kita pertama kali. Ada para pemain, aktor-aktor besar yang percaya sama kita kalau kita bisa. Masa sih rasa ketidakpercayaan diri itu membuat kita mundur? Ya akhirnya dengan diskusi yang panjang, akhirnya Umay berani untuk kembali ke proyek Ukira Kaurima. Setelah ini ya, dari Bu produser udah A sampai Z tuh. Umay kenapa, May? Kenapa May waktu itu ngerasa kayaknya nggak percaya diri nih untuk ngegarap film besar, kemudian akhirnya apa yang membuat Umay waktu itu selain tentunya Bu produser ngomel-ngomel gitu ya, tapi akhirnya oke, nggak maju bisa gitu. Iya. Jadi mungkin jawabannya adalah tanggung jawab. Aku waktu itu 19 tahun, 2 tahun lalu film itu kan sebenarnya, tapi baru tayang tahun ini. 2 tahun lalu aku ada di momen dimana kayaknya tanggung jawabnya tuh besar banget ya untuk gue gitu loh, untuk membahas ini. Itu memang sangat aneh sih sebenarnya, karena padahal cerita ini aku yang gagas juga sama Prilly, tapi aku juga yang takut sama tanggung jawabnya gitu loh. Di tengah-tengah jadi kayak Pril, kayak gue takut deh, kayak ya sebenarnya cuma insecure sesaat aja sih, pikiran sekelebat aja kayak kayaknya gue takut deh sama tanggung jawabnya deh, kayaknya gini deh, kayaknya gue gimana ya. Jadi emang overwhelmed aja, tapi ya beruntung aku punya orang-orang di sekitar yang luar biasa banget ngebantu dan suportif terhadap apa yang kita impikan bareng-bareng. Jadi ya hasilnya Ukira Kaurima alhamdulillah diterima sama penonton itu. Oke, kalau penonton mengapresiasinya dengan cetakan 1 juta penonton dalam waktu 5 hari penayangan masuk box office, mungkin ini box office yang salah satu yang terbesar selama pandemi COVID-19. Iya kan? Wah, itu luar biasa sekali loh. Alhamdulillah. Umay umur masih muda, 20 tahun kalau saya nggak salah ya? Iya, betul. Oke, bisa jadi juga masuk dalam sutradara muda yang karya ini masuk dalam box office Indonesia. Pertanyaannya, lebih enak duduk di bangku sutradara, ngegarap, atau jadi aktor? Menurut aku, pertanyaannya nggak mungkin aku jawab karena kalau ditanya enakan mana ini sama itu, ya selama berkarya aku selalu suka gitu loh. Karena emang di dalam seni ada di dalam darah aku gitu, jadi mau medianya apapun aku sih pengen hajar aja gitu tanpa enakan jadi sutradara atau enakan jadi pemain. Jadi semuanya enak, aku menikmati proses berkarya, proses risetnya, proses menyampaikannya gitu, semuanya aku nikmati. Oke, Prilly, 1 juta penonton dan akhirnya kamu tidak hanya sebagai pemain, tapi juga memproduksi ya film besar. Apa yang membuat kamu setelah melihat ini semua, penerimaannya, acceptance dari yang nonton, kemudian banyak sekali juga yang memberikan respon positif. Apa yang mau Prilly sampaikan melalui film ini?
yang pasti aku mau berterima kasih dulu ke penonton Indonesia yang udah ke bioskop, ngajak keluarganya, ngajak teman-teman terdekatnya untuk nonton film Kukira Kau Rumah, dan udah ngasih reviewnya. Sebenarnya aku sendiri nggak nyangka reviewnya bisa seviral itu di berbagai macam platform gitu ya. Dan bahkan reviewnya niat banget, yang di videoin dari awal, sebelum nonton, sampai sudah nonton, dan apa yang mereka rasakan setelah nonton filmnya. Dan sebenarnya apa yang mereka rasakan setelah nonton filmnya, mereka yang relate, mereka yang merasa diwakilkan, itulah yang pengen aku sampaikan dari film ini. Aku pengen lewat film ini kita bisa lebih peduli lagi sama kesehatan mental kita dan orang lain, tidak menggampangkan apa yang orang lain lewati, tidak menggampangkan apa yang orang lain rasakan. Dan sebelum bikin film Kukira Kau Rumah, itu moto hidup aku adalah perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dan ternyata untuk sebagian orang itu salah, karena yang benar adalah perlakukan orang seperti bagaimana orang itu ingin diperlakukan. Dan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Karena banyak banget orang yang punya kemauannya beda sama kita. Banyak orang yang ternyata punya isunya beda sama kita. Dan dengan memperlakukan dia seperti kita ingin diperlakukan, itu bisa jadi salah gitu. Dan bisa berbahaya juga untuk kesehatan mental seseorang. Itu sih yang pengen aku sampaikan dari film ini. Dan untuk para niskala di luar sana yang merasakan apa yang niskala maupun Pram rasakan di dalam film, aku cuma pengen bilang kalau kalian gak sendiri. Oke, kalau Umay, apa yang mau disampaikan ketika berbicara mengenai kesehatan mental ya? Mungkin di saat banyak orang belum terlalu concern dengan isu ini, padahal mungkin itu sangat-sangat penting. Iya, sebenarnya apa yang tadi udah disampaikan Prilly udah merangkum semua apa yang ingin aku omongin. Tapi kalau boleh menambahkan, jadi nama Niskala itu kan karakter utama Prilly. Dari bahasa, aku lupa kalau nggak salah, Sanskerta itu kan artinya tidak berbeda sebenarnya kan. Itu buat aku, Niskala bisa kalian jadikan monumen gitu loh, bahwa kalian itu tidak berbeda. Kita punya gangguan kejiwaan, punya permasalahan terhadap diri kita sendiri. Bukan berarti kita berbeda dari yang lain gitu kan. Dan kalaupun berbeda, ya kita harus embrace, dan pasti akan selalu ada jalannya untuk kita menemukan titik yang kita inginkan gitu loh. Jadikan apa yang kita rasakan adalah perayaan dan kelebihannya sendiri buat diri kita sendiri gitu. Iya. Aku juga pasti tidak baik-baik aja, Prilly juga pasti tidak baik-baik aja. Yang di rumah pun juga pasti ada yang tidak baik-baik aja, tapi tidak masalah karena it's okay to be not okay gitu. Kalian nggak sendiri, kalian punya siapapun di dunia ini gitu. Kita bareng-bareng, dan semoga kita selalu bisa menjadi support system yang baik buat semua orang, terutama kerabat dan keluarga kita. Gitu. Oke, penting untuk saling menghargai, tapi juga tidak kalah penting untuk menghargai diri sendiri kita ya. Terima kasih Prilly dan juga Umay, sukses untuk filmnya Kukira Kau Rumah, dan juga sukses untuk karir Prilly dan Umay. Kedepannya kita tunggu lagi pokoknya karya-karya dari Prilly dan Umay ya. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih.